Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tetangga semua? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Sekarang saya mau review rumah yang banyak kalian tanyain, yaitu rumah satu lantai. Nah, ini lokasinya ada di Harmony Park Residence, Cilengsi. Rumah satu lantai dengan 3 kamar tidur. Meluncur! Oke, sekarang saya lagi ada di depan rumah show unit yang ini tipenya The Maple yang memiliki luasan lahan 66 meter persegi. Dengan luasan bangunan ada dua macam, ada yang 44 meter persegi, ada yang 32 meter persegi. Tapi yang di belakang saya nih kayaknya rumah tipe yang 44 meter persegi. Kita bahas mulai dari fasadnya. Dari fasadnya nih udah bisa kalian lihat bahwa rumahnya ini modern minimalis. Kelihatan kayak rumah-rumah Jepang gitu ya. Tarikan garis-garis minimalis, kemudian juga warnanya warna earth tone alias warna bumi gitu. Jadi nggak ada warna-warna yang mencolok di bagian fasad ini. Sementara dengan jendela model ribbon window design dan asymmetric reveal trim, jadi makin menarik nih fasadnya. Untuk bagian carportnya dia pakai cor-coran seperti ini dan di finish dengan acian. Di sini juga dikasih motif tali air supaya kalau kalian nyuci mobil atau kendaraan atau misalnya hujan, airnya nggak menggenang di sini. Udah gitu dia juga kemiringannya cukup, tidak terlalu banyak dan menurut saya itu udah pas banget. Oke, di sampingnya sini terdapat area taman buat penghijauan dan penghawaan di dalam rumah. Jadi ketika buka pintu langsung bisa kelihatan bahwa kita memiliki area taman di depan rumah. Ini bisa untuk apa ya? Ya kalian tanam-tanam sesuatu atau mau berkreasi, dikasih ayunan buat tempat main anak juga bisa. Oke, untuk bagian atapnya dia pakai atap pelana, kemudian penutup atapnya dia pakai genteng ton ya, yang bentuknya minimalis, lurus aja, nggak banyak bergelombang seperti itu. Ini juga low maintenance atap-atap seperti ini ya. Kemudian di sini ada topi-topian yang cukup besar nih di depan pintu dan jendelanya, ini supaya mencegah ketika hujan deras tampias ke atau masuk ke dalam rumah airnya. Sementara di dinding sebelah sini kita bisa lihat ada motif travertin sebagai pemanis, dan ini kalau kalian perhatiin di rumah-rumah yang besar-besar gitu ya, rumah gedong gitu ya, ini lazim digunakan nih motif-motif travertin seperti ini. Ini memberikan kesan hangat dan elegan untuk rumah. Sementara di bagian sini ada jendela. Nah, ini jendelanya model sliver, dia modelnya horizontal gitu ya, nggak tinggi ke atas tapi dia lebih menyamping. Enaknya pakai jendela model seperti ini, dia cahaya tetap bisa masuk, cuma kesan private-nya lebih dapat gitu. Jadi tidak terlalu terlihat dari bagian luar karena dia pipih gitu. Cakep. Di sini juga ada list-list motif tali air seperti ini yang diberikan aksen warna coklat gelap seperti ini. Jadi kontrasnya dapat ya, nggak polos-polos banget gitu. Yuk, kita bahas lagi. Di sini ada jendela yang cukup besar dan ini frame-nya menggunakan aluminium. Di bagian atas jendelanya bisa dibuka, sementara di bagian bawah jendelanya jendela mati atau kaca mati. Oh ya, di sini septic tank-nya ada di bagian depan rumah. Jadi kalau mau maintenance-nya gampang. Yuk kita lihat bagian dalamnya. Saya udah nggak sabar nih. Oke, sekarang kita bahas bagian interior dari rumah. Tapi sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Ini kalau kalian lihat di sini sudah full furnish, itu sifatnya opsional karena nanti ketika kalian beli rumahnya itu polosan aja, kecuali memang kalian request dengan furniture-nya seperti ini. Nah, ini buat contoh aja, buat inspirasi kalian karena ini bakalan keren banget. Seperti furniture yang di sini nih, minimalis banget ya. Ini ala-ala Jepang gitu, semuanya dibuat sedemikian rupa, seminimalis mungkin sehingga walaupun ruangannya kompak tetap terasa fungsional dan nyaman. Living room ini memiliki tinggi ceiling sekitar 3,8 meter, yang mana itu membuat ruangan ini terkesan lebih luas lagi. Dan juga membuat ruangannya jadi terasa adem ya teman-teman. Di bagian sana terdapat kaca jendela, tapi itu kacanya kaca mati, untuk memasukkan cahaya dari luar ke dalam rumah, sehingga ruangannya di sini lebih terang lagi ya.
Dan di sini ada permainan, kalau di rumah contoh ini ada cermin yang besar banget. Ini dibuat untuk memberikan kesan luas bagi ruangan di sini. Dan untuk memberikan kesan luas lagi, pakai kabinet TV yang seperti ini nih teman-teman. Jadi dia nggak pakai kaki gitu. Nah di bawahnya ini kalian gampang bersihinnya atau bisa naruh mainan anak dengan box begitu. Jadi ini bisa jadi ekstra tempat lagi buat kalian selain di bawah di bagian-bagian sininya nih. Cakep. Di sini juga ada wall panel seperti ini yang memberikan kesan minimalis lagi dan ini nggak berlebihan ya. Menurut saya ini proporsinya pas banget. Nah di area living room ini kalian bisa tempatkan sofa untuk 2 orang seperti ini atau 3 orang masih bisa karena di sebelah sini masih bisa kalian pepetin kalau mau. Atau kalian bisa tambahin kursi seperti ini untuk variasi dan juga fungsinya juga dapat. Ya, kalau di rumah contoh ini dia pakai karpet seperti ini kesannya supaya lebih hangat lagi. Mumpung lagi bahas lantai nih, lantainya dia pakai granite tile ukuran 60 x 60. Warnanya putih gading gitu ya. Jadi nggak terlalu putih, beda putihnya sama putihnya dinding. Nah kalau di rumah ini dindingnya sendiri warnanya putih cerah, tapi di kamar-kamar nanti bakalan beda lagi. Yuk kita lihat kamar pertama. Ini adalah kamar pertama dari rumah di The Maple. Di sini disimulasikan seperti kamar tidur utama ya, karena sepertinya ini ruangan yang atau kamar yang paling luas dari rumah. Di sini bisa ditempatkan kabinet atau meja rias seperti ini. Ditempatkan cermin juga di sebelah sini. Cakep. Dan kalau kalian lihat di sini jendela yang dari depan tadi kita bisa lihat memanjang atau melebar atau horizontal ya. Ini model sliver. Seperti yang saya bilang kan, tidak terlalu banyak cahaya yang masuk, tapi cukup gitu. Kalau di kamera kelihatan terang kan. Nah, sementara privasinya juga terjaga, karena dari luar hanya bisa melihat sedikit aja ke bagian dalam. Mantap. Ini kalau mau private lagi, tinggal kalian kasih roller blind aja di sebelah sini, ataupun tirai-tirai sesuai selera kalian. Ngebukanya juga gampang banget, tinggal diginiin aja. Nah, dan dia nahan sendiri, nggak perlu diganjel, karena ini aluminium ya. Cakep. Oke, yuk. Kita lihat lagi ada apa di rumah ini. Nah, The Maple ini walaupun satu lantai, dia memiliki 3 kamar tidur. Nah, ini yang kedua. Yang kedua ini kalau di rumah contoh ini, ruangannya disimulasikan sebagai ruangan serbaguna. Tapi tentu saja ini bisa digunakan untuk kamar. Misalnya ada tamu datang, mau nginep, bisa disiapkan kasur di sebelah sini. Tapi kalau di rumah contoh, dijadikan ruangan serbaguna. Misalnya ya, ini area kerja. Cakep ya. Dan ini pemilihan furniture-nya juga kalian perhatikan. Karena ruangannya compact, jadi pilihlah furniture yang compact. Misalnya meja ini nih. Meja ini bisa aja kalau mau dibikin besar, tapi di rumah ini enggak. Dia pakai yang minimalis banget seperti ini. Kelihatan tipis kan? Tuh. Bawahnya juga dibuat seolah melayang karena ya itu tadi untuk terkesan lebih luas lagi. Di sini juga ada permainan lampu supaya lebih dramatis ya. Tuh, ada lampu LED di sebelah sini. Dan di sini untuk lemari penyimpanan terbuka. Kalian bisa tempatkan barang koleksi atau barang penyimpanan yang memang ingin dipajang juga gitu. Di sini juga bisa dikasih kasur kalau mau dijadikan tempat tidur atau bisa dijadikan kasur portable. Jadi sewaktu-waktu ingin digunakan ya tinggal dibuka, kalau tidak digunakan bisa ditutup aja ataupun bisa disimpan ke tempat lain. Nice. Kalau di sini rumah contoh dia partisinya pakai kisi-kisi seperti ini. Cakep ya. Jadi nggak bulky gitu, nggak banyak tembok di bagian sini. Ada 3 kamar tidur, ini yang kedua. Kemudian kamar mandinya ada 1, yaitu di sisi sebelah sini. Kita lihat. Nah, ini dia kamar mandinya teman-teman. Tidak terlalu luas tapi cukup banget. Ada kloset, ada area shower, dan ini masih bisa bergerak. Nah, bisa bergerak dengan nyaman, bisa pakai shower pegang ataupun yang dari atas itu ya, masih bisa. Dan kalau kalian mau kasih tempat wastafel atau tempat cuci tangan, bisa di bagian sini nih. Di sini ada lagi sedikit. Tapi kalau kalian pilih wastafel untuk di ruangan ini, pastiin pilih yang ukurannya sesuai ya. Ada kok yang ukuran yang seperti ini. Dan ini dindingnya udah full keramik ya, jadi maintenance-nya gampang banget. Kalau basah ataupun kotor, ngelapnya enak. Jadi nggak capek. Kalau misalnya masih dinding cat gitu, itu rentan ya, rentan gampang kotor, ngebersihinnya juga lebih sulit. Pintunya di sini pakai pintu PVC, jadi tidak akan berkarat. Cakep.
Nah, kita sekarang udah tiba di bagian belakang rumah. Kita mau bahas mana dulu? Kita habisin kamarnya ya. Nah, ini kamar ketiga. Kalau di sini disimulasikan sebagai kamar tidur anak. Di bawahnya itu jadi area bermain, area belajar. Ini cakep banget ya. Saya aja tinggi 174, ini nggak mentok. Kasurnya ada di atas ini nih, teman-teman. Nah, sementara di bawahnya bisa dimanfaatin untuk area belajar. Kalian bisa taruh mainan anak-anak di sebelah sini atau buku-bukunya. Sementara pakaiannya bisa disimpan di sisi yang sebelah sini. Wah, ini bagus banget ya idenya ya. Kemudian untuk akses untuk ke kasurnya, ya kita naik melalui tangga ini. Jadi kasurnya ada di bagian atas. Saya nggak mau naik. Untuk sisi pencahayaan di kamar ini dapat dari bagian belakang rumah. Masih ada jendela yang bisa dibuka, jadi ruangannya tetap tersirkulasi dengan baik ya. Dari segi cahaya maupun dari segi udara. Oke, saya mau kasih lihat ruangan yang nggak kalah keren. Ya, ini adalah ruang dapur sekaligus ruang makan jadi satu. Dan ini layoutnya menurut saya keren banget. Karena kenapa? Di sini dapurnya udah dibuatkan top table-nya. Di sini ada area sink atau cuci piring. Dan di sampingnya bisa kalian tempatkan kompor. Tapi misalnya ya, kalian rasa ini terlalu dekat, di sebelah sini masih bisa di-extend mejanya sampai ke ujung sini kalau mau panjang. Tapi kalau mau proporsional aja segini cukup kompornya di sini. Jadi di sini tetap di tengahnya bisa jadi preparation table. Masih bisa banget tuh di sini. Mantep. Sementara di atasnya kalian bisa kasih kabinet-kabinet atas seperti ini. Ada yang terbuka untuk mengakses mungkin bumbu-bumbu ataupun sesuatu yang ingin kalian mudah jangkaunya atau ngambilnya, bisa ditaruh di sini atau di sini juga bisa. Ya. Sementara di bawahnya ini pastikan kalian pakai kabinet tertutup ya, supaya kalau kalian naruh gas misalnya itu nggak ke expose, ataupun selang-selang ataupun pipa-pipa dari sink ini tertutup dengan rapih. Lalu gimana untuk naruh kulkasnya? Kulkasnya kalian bisa taruh di sebelah sini nih. Ini masih ada space yang cukup banget untuk kulkas 2 pintu bahkan, dan udah disiapin colokannya di sebelah sini. Mantap. Jadi misalnya mau ngambil bahan makanan ya, mau ngambil bahan makanan tinggal dibuka aja sini, taruh di sini, di preparation table atau dicuci. Kita lihat lagi, ini dining room-nya sekaligus ya. Jadi area dapur, area makan jadi satu. Itu di bagian sini. Nah, ini bisa kalian, ini kalau di rumah contoh, mejanya memang hanya untuk yang berdua seperti ini. Di sini juga bisa ditempatkan meja yang ukuran 4 orang. Tapi pastikan kalian milih meja dan kursinya yang desainnya minimalis ya, supaya nggak makan tempat. Kita pakai fungsinya aja. Atau ada opsi kedua nih buat nata ruangan ini. Selain meja makan di tengah sini, kalian bisa bikin juga meja makannya di sebelah sini. Jadi dibuat melayang juga ya, nempel ke dinding. Kemudian tempat duduknya tempat duduk bar stool yang model nangkring gitu kayak di kafe-kafe. Jadi makannya sini, jadi ngopernya enak. Itu bisa juga. Itu nanti bikin area tengahnya itu lebih plong lagi. Jadi kalian bisa mondar-mandir warawiri dengan bebas. Atau opsi 3. Opsi 3 itu meja makannya di sini. Ya, jadi ini nggak ada. Meja makannya di sini sama kayak yang tadi saya bilang, modelnya melayang aja, dibuat kayak di kafe. Kemudian kursinya pakai bar stool. Ini bisa 1, 2, 3. Ini bisa, kalau sampai pojok sini ya, bisa 4 orang berjejer. Tapi ya nggak hadap-hadapan. Gitu kayak di kafe, nengok-nengok. Ya. Tapi kalau kalian mau intimate, hadap-hadapan, tetap di sini. Tapi nanti jadinya sirkulasinya kalau kalian bikin yang lebih besar lagi dari meja ini, sirkulasinya bakalan terpisah seperti ini. Jadi di tengah-tengahnya kepotong meja ya. Kalau mau plong itu tadi saran saya buat kalian. Oh ya, kemudian untuk lantainya di sini agak beda. Dia pakai granite tile, motif kayu seperti ini. Dia seperti potongan-potongan papan kayu gitu ya, memanjang, dan ini bagus. Kalau kalian lihat ruangan ini cerah ya, karena di sini terdapat skylight atau kanopi. Nah, kalau di rumah contoh dia pakai ini katanya atap solar flat, bukan kaca. Tapi kalau nanti kalian beli rumahnya, dapat juga nih kanopinya, udah include. Tapi bukan solar flat, dia pakai alderon gitu. Jadi, tapi tetap kok ini fungsionalnya masih dapat. Jadi kalian nggak perlu nambah-nambahin lagi kanopi. Jadi ini udah fix
memang area dining dan area dapur. Nah, ini pintu kemana? Ini adalah pintu menuju area servis yang letaknya berada di samping kamar ketiga. Nah, outdoor AC juga bisa kalian taruh di sebelah sini. Jadi di dalam tuh tetap hening, nggak kedengeran. Dan juga penempatan kabel-kabelnya itu rapih ya. Tadi kalian nggak lihat kan di dalam ada kabel-kabel AC menjuntai atau melintang di sana-sini, karena itu sudah diatur ke bagian belakang sini. Cakep. Ini kalau kalian ngejemur, udah cukup banget. Jadi kalian bisa kasih jemuran dinding yang nempel di sini sampai ke sana mungkin kalau kalian mau. Sementara untuk mesin cucinya, kalian bisa tempatkan di sini. Di sini udah disiapin stop kontak untuk pasang mesin cuci di bagian ini. Cakep ini. Compact rumahnya, tapi fungsionalnya dapet ya. Sip. Oh iya, ini saya suka nih pintu geser ini nih. Saya saran aja ya, kalau kalian mungkin kalau siang-siang atau pagi-pagi ini dibiarkan terbuka kalau kalian di rumah itu juga enak. Tapi misalnya malam-malam kalian takut nyamuk atau apa, ini bisa ditutup. Dan bisa kalian kasih exhaust di bagian sini kalau misalnya mau masak malam ataupun malam-malam supaya nggak gerah. Tambahkan exhaust di sini bisa. Jangan di sini karena ini di sampingnya itu kemungkinan mungkin akan dibangun rumah. Tapi kalau di sini kan masih area kalian sendiri. Nggak cuma rumahnya, fasilitas di Harmony Park Residence juga lengkap. Mulai dari clubhouse, musola, playground, dan keamanannya one gate system. Jadi lebih terjaga nih para pemilik rumah di sini. Untuk akses, Harmony Park Residence ini ada di kawasan Cilengsi, cukup 10 menit ke Taman Buah Mekarsari, 20 menit ke Terminal Cilengsi, dan bisa akses ke berbagai wilayah di Jakarta. Di clubhouse-nya ini ada kolam renangnya nih. Jadi kalau kalian mau ngabisin hari atau weekendan di rumah aja enak banget. Anak-anak bakalan seneng banget main di kolam renang kayak gini. Nggak terasa ya, udah di akhir tayangan. Itu berarti waktunya saya spill harga rumah. Kalau kalian penasaran, harga rumahnya ini mulai dari 400 jutaan aja. Dan kalau kalian mau tahu info lebih lanjut, bisa langsung kontak di deskripsi. Kalau mau visit juga bisa, datang aja ke Harmony Park Residence yang ada di Cilengsi. Atau kalian bisa search di Google Maps. Segitu dulu, Rizky Abadi, pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao!